Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam ibadah online yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Dan kita akan mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian mengenalmu. Aku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang di sorga, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah menjaga kami, melindungi kami dari rumah kami masing-masing sampai ke tempat ini untuk beribadah kepadamu. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami satu persatu ya Bapa, agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dan firman yang Engkau berikan kepada kami nanti bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik, kita akan masuk ke dalam firman. Sebelum itu kita akan menaikkan pujian Manis Kau Dengar. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, segala puji syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan men-sharingkan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami Bapa, Engkau mau menurunkan Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, sehingga firman-Mu dapat kami tangkap dengan baik Bapa, sehingga apapun yang kami dengarkan dari firman-Mu hari ini Tuhan, dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami Bapa. Hamba memohon Roh Kudus-Mu Tuhan, hamba memohon hikmat dan kebijaksanaan, biarlah apa yang hamba sampaikan malam hari ini dapat menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan men-sharingkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 6 ayat 5 sampai 11. Yohanes 6 ayat 5 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan menyimpannya dalam hati. Tema PA kita malam hari ini adalah kecil yang berdampak. Saya akan membacakan satu kisah dialog imajinasi antara Baut dan Mur. Suatu hari sebelum melaksanakan tugasnya, 2 benda ini duduk terpekur merenungkan nasib dirinya yang mempunyai tubuh yang kecil. Selang beberapa menit, si Baut mulai membuka percakapan, memecah keheningan suasana dan kesepian hati mereka. Kata Baut, "Mur, kenapa manusia menjadikan kita begitu kecil? Aku ingin tubuhku besar, supaya aku tidak dipandang sebelah mata. Aku ingin dihargai." Lalu Mur menjawab perkataan Baut tadi. "Baut, tubuh kita memang kecil. Tetapi, pernahkah kita bayangkan kalau tubuh kita besar? Masih mungkinkah kita dapat melaksanakan tanggung jawab kita menjadi perekat? Walaupun tubuh kita kecil, tetapi kita punya peran yang besar, merekatkan atau menyambungkan antara satu benda dengan benda lainnya. Kehadiran kamu dan aku sangat menolong pekerjaan manusia. Kita memang kecil, tetapi seperti ungkapan manusia, kecil-kecil cabai rawit. Seperti cabai rawit yang kecil, tetapi memberi rasa pedas yang tidak kalah pedasnya dengan cabai besar, demikian juga kita yang kecil ini. Karena itu, jangan menyesali diri sebagai yang kecil, tetapi bersyukurlah bahwa meskipun kita kecil, namun kita berarti seperti apa yang menjadi tujuan kita dijadikannya. Materi PA kita kali ini diambil dari Yohanes 6 ayat 5-11. Perikop ini merupakan bagian dari yang diberi judul oleh LAI, Yesus memberi makan 5.000 orang. Topik mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang itu sudah kalau kita baca di Alkitab itu ada 4 kitab Injil yang mencatat tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Di Injil Matius ada, di Injil Markus, di Injil Lukas juga, dan di Injil Yohanes yang sudah kita baca tadi. Namun bacaan kita malam ini dari Injil Yohanes 6 yang keseluruhan perikopnya sebenarnya Yohanes 6 ayat 1-13, hanya di perikop ini bahwa menyebutkan kalau 5 roti dan 2 ikan itu milik dari seorang anak yang hadir turut mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau dari 4 perikop lain yang menyebutkan, yang menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya di perikop Yohanes, hanya di Injil Yohanes ini disebutkan bahwa 5 roti dan 2 ikan itu didapat dari seorang anak. Secara singkat dikisahkan bagaimana orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena berbagai mujizat yang dilakukannya. Waktu itu mendekati Paskah, hari raya orang Yahudi. Di suatu gunung, Yesus dan para murid duduk lalu melihat bagaimana orang banyak mengikuti mereka. Para murid mempunyai tanggung jawab untuk memberi mereka makan. Kebingunganlah mereka, tidak bisa dihindari sebab lokasi tempat mereka berada jauh dari keramaian. Sedangkan mereka juga tidak mempunyai persiapan yang cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Filipus, salah seorang dari murid, telah memprediksi kalau roti seharga 200 dinar tidak akan cukup meskipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dalam kepanikan tadi, didapatilah seorang anak
yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tentu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang akan menikmatinya. Seperti yang dikatakan oleh Andreas, saudara Simon Petrus kepada gurunya, kalau roti dan ikan tidak mempunyai arti seberapa dibanding dengan banyaknya orang. Tetapi akhirnya kita boleh menyimpulkan kalau melalui roti dan 2 ikan milik anak inilah, maka Yesus dan para murid dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Dalam pewartaan perihal Yesus memberi makan 5.000 orang, jarang sekali menyoroti tentang anak ini, padahal peran yang diambilnya tergolong besar, terlepas dari betapa besar kuasa Yesus atas berbagai hal dan peristiwa. Meskipun demikian, untuk dapat memahami kehadiran dan juga maksud Tuhan atas diri kita masing-masing, mari kita belajar kepada anak pemilik 5 roti dan 2 ikan tersebut. Sebab melalui kehadiran dan kesediaannya memberi roti dan ikan, bekalnya selama ia di padang telah meringankan bahkan mengatasi kepanikan para murid serta meluaskan atau melancarkan mujizat Tuhan Yesus. Sebenarnya siapa sih anak yang membawa roti dan 2 ikan ini? Tidak lain bahwa ia hanyalah bagian dari sekelompok masyarakat kecil dari segi usia, status ekonomi, dan sosial. Kecil dari usia karena ia masih seorang anak. Sedangkan kecil dari status atau strata sosial dan ekonomi dapat terlihat dari jenis makanan yang dia konsumsi. Dalam kisah ini ia membawa roti jelai dan ikan. Kita akan membahas roti jelai. Roti jelai itu merupakan makanan pengganti gandum yang sebenarnya untuk makanan ternak. Di zaman dahulu, jelai lebih rendah kualitasnya dari gandum sehingga lebih murah harganya. Oleh karena kemiskinan, maka tidak sedikit dari masyarakat Yahudi, termasuk anak dalam kisah ini, menjadikan jelai yang sebenarnya diperuntukkan bagi hewan justru menjadi makanan pokok mereka. Lepas dari tanpa kesengajaan bahwa kehadiran dan keikhlasannya menyerahkan bekalnya untuk dinikmati oleh orang banyak, maka kita dapat menyimpulkan bahwa anak kecil ini memberi dampak bagi orang sekelilingnya. Meskipun secara eksplisit tidak dibahasakan oleh penulis kitab Injil Yohanes, tetapi secara implisit telah tersirat bagaimana Tuhan Yesus berkenan melibatkan anak ini dalam mewujudkan maksudnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani orang banyak. Anak kecil ini tanpa disadari sebelumnya oleh orang banyak, bahkan dirinya sendiri telah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu semata-mata karena Tuhan Yesus sendiri. Pada akhirnya, walau ia dari kecil dalam usia, status sosial, dan ekonomi, namun di tangan dan bersama Tuhan Yesus, maka ia menjadi besar. Besar dalam tindakan, membawa dampak kesejahteraan dan sukacita. Seperti Tuhan Yesus berkenan kepada anak kecil dalam cerita luar biasa ini, maka demikian halnya ia juga berkenan terhadap kita. Sebagai generasi penerus, maka pemuda-pemudi mempunyai kesempatan yang besar untuk menjadi bagian dalam menjadi berkat dan dalam kegerakan oikumene. Mungkin kita adalah sekelompok orang kecil, baik itu dari segi usia, atau barangkali kecil secara strata sosial, atau mungkin bisa juga kecil dari segi ekonomi. Dan mungkin kecil dari pendidikan atau mungkin kecil dari segi jumlah. Kondisi kecil ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mewartakan dan mempraktekkan kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus dalam kehidupan nyata. Bukan hal yang mustahil bahwa dari hal-hal kecil dapat melahirkan dan menghasilkan hal-hal yang besar. Dunia sedang menanti kasih Tuhan Yesus. Dunia sedang lapar dan haus akan kebenaran. Sebagai generasi penerus, maka tentu kita tidak boleh tinggal diam. Masa muda adalah masa yang paling indah. Masa Tuhan memanggil kita untuk menjadi agen perdamaian, membawa damai sejahtera. Kita tidak dapat mengulang atau memutar waktu. Yang dapat kita lakukan hanya mengisi dan memberi dampak bagi sesama. Itu tadi pembahasan kita terkait firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 5-11. Ada 2 pertanyaan untuk kita diskusikan atau mungkin direnungkan pribadi. Yang pertama, apakah saudara merasa kecil dalam hal apa? Kemudian yang berikutnya, jika kita dipanggil untuk memberi dampak bagi sekitarnya, maka tindakan apa yang dapat kita nyatakan? Silakan direnungkan. Saat teduh bagi kita semua.
Baik, kita akan masuk dalam doa syukur, syafaat, dan persembahan. Dan kita angkat satu pujian, Ku Percaya Janjimu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau berikan kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau berikan kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan dalam setiap aktivitas kehidupan kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan menaikkan syafaat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau mendengar pokok-pokok doa kami Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan.
terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati langkah-langkah yang diambil baik oleh pemerintah maupun oleh tim medis Bapa dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Biarlah pandemi ini Tuhan segera berlalu seturut dengan rancangan-Mu saja Bapa. Kami juga berdoa bagi kami masyarakat Indonesia khususnya Bapa. Biarlah kami mau turut dari perintah apapun yang diberikan oleh pemerintah Bapa maupun dari tim medis Bapa, supaya kami mengikuti protokol-protokol prosedur kesehatan Bapa dalam masa pandemi ini Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan dapat Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam beraktivitas Bapa, sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia ini Bapa semakin hari semakin berkurang. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada yang terdampak COVID-19 ini Bapa, baik dari segi kesehatan, dari segi ekonomi Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka semua Bapa. Kami yakin dan percaya pendampingan-Mu terhadap anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan selalu nyata. Biarlah teman-teman kami, saudara-saudara kami, terkhusus yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan melalui pertolongan-Mu saja segala kebutuhan mereka Engkau penuhi. Begitu juga bagi orang-orang yang sakit maupun orang-orang yang kehilangan saudaranya, kehilangan rekannya selama masa pandemi ini Tuhan. Engkau memberikan penghiburan, pendampingan kepada mereka. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami berdoa bagi pendidikan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami lainnya Bapa. Bagi kami yang masih sehat dalam masa pandemi ini Tuhan, berikan kami hikmat dari Engkau Bapa untuk selalu menjaga kesehatan, baik dalam studi kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan selalu Bapa, berikan mereka kekuatan selalu dalam masa tuanya Tuhan untuk menjalani setiap aktivitasnya Bapa. Biarlah di masa pandemi ini orang-orang tua kami Tuhan selalu Engkau jauhkan dari sakit penyakit, Engkau jauhkan dari mara bahaya apapun Tuhan yang mengancam kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa malam hari ini Tuhan untuk persekutuan kami, terutama di GKPB, khususnya di GKPB Bukit Doa ini Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi ini Bapa, kami menjalankan ibadah, kami menjalankan persekutuan via apapun itu media yang kami gunakan Bapa, baik itu media rekam audio maupun video. Biarlah persekutuan kami di jemaat GKPB Bukit Doa ini Tuhan selalu Engkau satukan di dalam Engkau saja Bapa. Engkau mau memberkati tiap-tiap jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan dalam masa pandemi ini, supaya dalam setiap persekutuan, dalam setiap ibadah, kami selalu satu di dalam iman menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu yang melayani di masa pandemi ini Tuhan, hamba-hamba Tuhan di pelosok-pelosok yang dalam masa pandemi ini tetap bekerja, tetap melayani hingga ke pelosok-pelosok daerah Tuhan. Engkau memberkati ladang pelayanan mereka, Engkau memberkati apapun yang mereka lakukan di pelosok-pelosok negeri ini Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan teman-teman pemuda lain yang mungkin menyaksikan video ini Bapa. Kami mau menaikkan doa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Walaupun kami terpisah secara jarak Bapa, namun kami tetap mengimani persekutuan kami di dalam Engkau Tuhan. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan Bapa dapat berguna bagi pelaksanaan pelayanan gereja Bukit Doa terutama ya Tuhan ke depannya. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, jika malam hari ini kami akan menyudahi persekutuan ini, kami mau memohon berkat daripada Engkau saja Bapa dalam kehidupan kami. Biarlah seperti firman-Mu yang kami dengarkan malam hari ini Bapa, dalam hal apapun, dalam hal kecil apapun, di mana kami merasa sangat kecil Bapa, kami yakin dan percaya Engkau memampukan kami untuk
dapat berdampak bagi lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala doa dan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pemuda pada malam hari ini dengan mengangkat pujian Kaulah Kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah-goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Baik teman-teman pemuda, ingatlah hal apapun yang membuat kita merasa kecil, percaya Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk tetap menjadi berkat bagi sekitar kita. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa lagi di ibadah online berikutnya. Terima kasih. Dadah.